Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Masih bersama saya di Campur Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah alur film perjuangan hidup seseorang yang ingin mengubah hidupnya dari orang miskin yang tidak punya apa-apa dengan segala dilematika kehidupan yang selalu membuat dirinya dalam masalah, hingga harus bercerai dengan istrinya karena masalah ekonomi yang tidak bisa menopang kehidupannya sehari-hari. Tapi dia selalu berjuang untuk bisa mengejar impiannya dan mengubah seluruh hidupnya dengan perjuangan yang sangat berat. Hingga satu titik pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang sangat sukses. Oke, langsung aja kita simak alur filmnya. Ini dia The Pursuit of Happiness. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata pada eranya, yaitu seorang Chris Garden yang diperankan oleh Will Smith, aktor dan aktris favorit saya dari dulu. Dan juga anaknya sendiri, yaitu yang bernama Jaden Christopher Smith. Menariknya, nama anak Chris Garden di film ini itu sama-sama menggunakan nama Christopher, nama asli dari anak Will Smith. Dan film pun dimulai saat Chris Garden memulai aktivitasnya seperti biasa, yaitu menjual alat-alat medis pemindai kepadatan tulang. Karena memang hanya alat inilah yang menopang kehidupan mereka sehari-hari. Bisa dibilang alat ini satu-satunya pemasukan tetap untuk Chris Garden. Namun setiap hari juga Chris harus mengantarkan anaknya Christopher ke tempat penitipan anak. Karena ya tidak ada pilihan lain, Chris Garden harus segera menjual alat-alat medis miliknya. Sedangkan istrinya yaitu Linda juga harus bekerja hingga larut malam. Di scene awal ini kita bisa melihat bahwa ekonomi Chris Garden sedang kacau, ruwet, berantakan. Begitu banyak tunggakan pajak, belum lagi mobilnya yang selalu kena tilang. Dan Chris harus bisa menjual setidaknya 2 alat medis untuk bisa membayar sewa rumah, kebutuhan rumah tangga, dan semua denda pajak serta surat-surat tilangnya. Namun setiap hari juga dia mendapatkan penolakan dari rumah sakit karena alat yang ia jual belum begitu dibutuhkan pada masa itu. Begitu juga dengan harganya yang sangat mahal. Thanks anyway, very much. Maybe next quarter. The opportunity to discuss it with you. I appreciate it. We just don't need it, Chris. Di sini Chris Garden karena sudah begitu pusing memikirkan bagaimana caranya untuk membayar pajak dan lain-lain, Chris pun melampiaskannya dengan mencoba memainkan sebuah Rubik dan menyelesaikan setiap sisi. Dan hampir saja Chris bisa melakukannya. Di tengah-tengah film, Rubik ini nanti akan menjadi salah satu benda yang menjadi jembatan untuk kesuksesannya. Oke, nanti kita akan melihat gimana ceritanya ya. Lanjut. Ketika Chris hendak pergi menjual alat-alat medisnya, tiba-tiba Chris bertemu dengan seseorang yang menggunakan setelan mewah dan juga mobil yang mewah. Lalu Chris bertanya kepada orang itu, "Apa pekerjaanmu hingga bisa mendapatkan semua kemewahan ini?" Lalu orang itu menjawab, "Aku hanya seorang pialang saham." Kira-kira begitu. Man, I got 2 questions. Stockbroker. Oh, you don't have to. Had to get with numbers and get with... Disinilah awal mula cerita Chris Garden mencoba untuk merubah hidupnya dan menggapai impiannya supaya bisa hidup lebih baik. Di rumah, Chris memberitahukan kepada istrinya, Linda, bahwa dia akan mencoba untuk mendapatkan pekerjaan dengan menjadi seorang pialang saham. Tetapi ternyata Linda malah mencemooh dan merendahkan pekerjaan yang akan Chris ambil ini. Dengan nada tinggi, Chris pun akhirnya marah kepada Linda yang telah menyepelekan usahanya untuk bisa merubah hidup mereka. Ini tolong ya, bagi istri-istri di luar sana, kalau suamimu itu punya kerjaan, seberapapun upah atau gajinya itu jangan diremehkan. Seorang suami itu udah berusaha sebaik mungkin untuk keluarganya ya. Ingat itu ya. Lanjut, singkat cerita akhirnya Chris pun tiba di perusahaan pialang saham untuk melamar pekerjaan di sana. Karena tak ingin terlihat tak profesional, Chris pun menitipkan alat medisnya kepada seorang pengamen di jalanan. Namun sialnya ketika sedang mengisi formulir pendaftaran, alat medis yang dititipkan tadi dibawa lari oleh pengamen itu. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu yang sedang dialami oleh Chris sekarang. Alat medis hilang dan Chris pun harus berjuang melamar kerja di pialang saham karena dari 20 orang hanya ada 1 orang saja yang akan diterima di pialang saham ini. Keesokan harinya, sebelum menuju perusahaan pialang saham, seperti biasa Chris harus menitipkan anaknya Christopher di tempat penitipan anak. Singkat cerita, ketika Chris sudah sampai di perusahaan, Chris langsung menemui kepala SDM yaitu yang bernama Jay Twistle, yang menurut Chris orang yang akan memberikan sambutan hangat kepadanya, tapi nyatanya malah dicuekin. The hug. I just had to show him. Hey, I wanted to drop this off to you personally and make your claims. I thought I said, what car if you want to sit down? Yes, sir. You have a great day.
Dan di luar ketika Chris hendak menjual alat medisnya, tidak sengaja Chris melihat pengamen yang mencuri alat medisnya tempo hari. Chris pun langsung mengejarnya sampai ke dalam bis karena alat medis ini sangat berharga bagi Chris. Dan semua tabungannya itu udah habis untuk menginvestasikan ke alat medis ini. Yang ternyata di masa itu alat medis ini barang yang belum begitu berguna dan harganya juga sangat mahal. Chris pun harus mati-matian untuk bisa menjualnya karena ini adalah penyambung hidupnya. Pertengkaran pun terus terjadi di rumah. Pemicunya tidak lain tidak bukan yaitu masalah ekonomi. Hingga akhirnya Linda pun merasa tidak peduli dengan semua kesulitan ekonomi di keluarganya. Everything is going to be fine, all right? I don't care. Keesokan harinya, Chris pun menemui kepala SDM itu lagi. Namun lagi-lagi tetap dicuekin. Karena sangat inginnya Chris bekerja di pialang saham itu, Chris pun sampai mengikuti taksi yang ditumpangi oleh Jay tadi. Di dalam taksi, Chris ngomong panjang lebar kali tinggi tetapi tetap dicuekin oleh Jay. Jay malah asik sendiri muter-muter Rubiknya. Nah, disinilah peran Rubik tadi. Akhirnya, Chris mencoba untuk menyelesaikan Rubik milik Jay. Sepanjang perjalanan, Chris hanya fokus untuk menyelesaikan Rubiknya sebelum Jay sampai ke tempat tujuannya. Dan begitu taksi berhenti, Chris pun akhirnya berhasil menyelesaikan Rubik itu. Jay Twistle pun terkesima dengan usaha Chris. Karena di zaman itu belum ada orang yang mampu menyelesaikan Rubik. Chris pun mendapatkan tanggapan yang positif dari Jay. You almost have the side. You almost had that one. Good job. Setelah itu Chris harus putar balik karena Jay telah sampai ke tujuannya. Ketika Chris melihat argo taksi, dia menyadari uangnya itu nggak cukup untuk membayar taksi tersebut. Lalu Chris mencoba untuk kabur dan berlari menuju kereta bawah tanah. Namun sialnya, karma Chris mungkin ya, alat medisnya pun akhirnya tersangkut di pintu kereta. Dan akhirnya alat itu pun hilang. Karena sudah malam, Chris pun akhirnya pulang terlambat. Ia pun menelpon Linda untuk menjemput Christopher di penitipan anak. Namun lagi-lagi dan lagi-lagi kesialan pun terus berdatangan kepada Chris Garden. Karena Linda sudah tidak tahan lagi hidup susah, Linda pun memutuskan untuk berpisah dari Chris. Setibanya di rumah, ternyata Linda dan anaknya sudah tidak ada. Di saat itu juga, Jay Twistle menelpon Chris dan mengatakan dia bisa datang besok untuk melakukan wawancara. Peran Rubik tadi memang benar-benar berpengaruh. Yeah, of course. Who are you? Hello? Chris, Who is this? we're interviewing for the internships. You got a pen and paper? Keesokan harinya, Chris menjemput Christopher di tempat penitipan anak dan membawanya pulang. Sebegitu sayangnya Chris kepada anaknya sehingga dia tidak ingin berpisah dengannya. Dan ketika Chris sedang menyantap makan malamnya, kesialan pun kembali menghampiri Chris. Ia harus ditagih uang sewa karena sudah berbulan-bulan menunggak, atau Chris harus hengkang dari rumah kontrakannya sekarang juga. Chris memohon untuk mengulur waktu lagi. Akhirnya pemilik kos pun menyetujuinya dan Chris pun harus mengecat rumah itu. Tidak sampai di situ, Chris pun dihampiri lagi oleh kesialan lainnya, di mana dia harus berurusan dengan polisi dan harus mendekam di penjara selama 1 hari karena tidak bisa membayar denda-denda pajak dan tilang-tilangnya. Keesokan harinya, Chris dibebaskan dan langsung menuju perusahaan pialang saham karena hari itu adalah hari wawancara kerjanya. Tanpa bersih-bersih dan mengganti pakaian yang layak, Chris pun memberanikan diri untuk masuk dengan baju yang kotor dan compang-camping karena tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Melihat penampilan Chris, Jay Twistle dan petinggi-petinggi lain tidak yakin akan menerimanya. Namun Chris berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya hingga dia datang ke kantor harus menggunakan pakaian seperti itu. I've been sitting out there for the last half hour trying to dress like this. And I was painting my apartment. So the truth is, I was arrested. Singkat cerita, ketika wawancara terus berlangsung, setelah itu Chris baru mengetahui bahwa menjadi seorang pialang saham tidak mempunyai gaji tetap, bahkan bisa dibilang tidak digaji.
Mereka hanya digaji ketika mereka mendapatkan customernya atau ada orang yang mau menanam saham kepadanya dan mempercayakan sebagian hartanya untuk dikelola perusahaan pialang saham. Akhirnya Chris pun memikirkannya lagi, apakah dia harus mengambil pekerjaan ini atau tidak. Jay memberikan waktu 1 malam untuk memutuskannya. I need to be certain that I'll be able to sustain. You hounded me for this. You stood here. Listen, there was no salary, not even a reasonable. Malam harinya Linda memutuskan untuk benar-benar meninggalkan Chris dan anaknya. Linda akan pergi ke New York bekerja dengan adiknya. Chris Garden meminta agar anaknya supaya bisa tinggal bersamanya. Linda pun menyetujuinya karena Chris lah yang paling bisa dan paham bagaimana cara mengurus Christopher, anak mereka. Malam itu juga akhirnya Linda pun pergi. Memang ekonomi adalah salah satu penyebab terbesar kehancuran rumah tangga. Ekonomi yang begitu sulit memaksa kita harus tetap bertahan atau lepaskan. Semoga rumah tangga saya dan kalian itu tetap utuh dalam keadaan sulit apapun ya. Amin. Oke, lanjut. Setelah itu Chris menelpon sekretaris Jay Twistle untuk mengatakan bahwa dia akan menerima pekerjaan ini. Very much for inviting me, and I'd be very. Dan pagi harinya Chris pun pindah rumah karena benar-benar sudah tidak bisa membayar uang sewanya lagi. Dengan rumah yang lebih kecil namun cukup untuk Chris dan anaknya. Setelah itu, Chris dan anaknya pun mencoba untuk bermain basket karena impian anaknya adalah untuk menjadi pemain basket. Di sini, Chris memberikan ujangan kepada anaknya, maupun saya sendiri ya khususnya. Chris mengatakan, jangan biarkan orang lain meremehkan dirimu, dan jangan biarkan orang lain mengatakan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jika kamu punya impian, lindungilah impian itu. Biarkan orang lain mengatakan kau tak bisa. Tetapi jika kau menginginkan impian itu, kejarlah sampai dapat. Kira-kira gitu ya. Kemudian kita melihat Chris Garden sudah berada di perusahaan pialang saham sebagai training sebelum dia benar-benar bisa bekerja di perusahaan itu. Chris pun mendengarkan arahan dengan seksama bagaimana menjadi seorang pialang saham yang andal. Namun perjalanan Chris di pialang saham tidaklah mudah. Chris selalu saja diremehkan, bahkan oleh manajernya sendiri. Setiap hari Chris diperintah untuk membuatkan kopi sampai memulihkan camilan di luar. Bahkan ketika saat sedang sibuk menerima telepon dari klien-kliennya, Chris pun selalu diganggu oleh manajernya. Setiap hari Chris harus datang lebih awal ke perusahaan, kemudian pulang menjemput anaknya di tempat penitipan anak. Itulah rutinitas Chris sekarang. Chris sangat rajin mencari kliennya setiap hari. Jika yang lain hanya bekerja selama 6 jam, Chris mampu bekerja selama 9 jam. Jika orang lain sempat beristirahat, Chris tidak punya waktu untuk beristirahat. Chris benar-benar bekerja keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini. Singkat cerita, suatu hari Chris mendapatkan klien yang cukup besar dengan kekayaan jutaan dolar. Chris pun mendapatkan kesempatan janji temu dengan jutawan itu yang bernama Walter Ribbon. Namun lagi-lagi Chris mendapatkan gangguan dari manajernya. Chris harus memindahkan mobil milik manajernya sedangkan dia terburu-buru karena harus segera menemui jutawan itu. Akhirnya Chris pun terlambat untuk menemui Walter di kantornya. Thank you. Dan keesokan harinya, Chris pun langsung mendatangi Walter ke rumahnya untuk meminta maaf karena keterlambatannya tempo hari. Walter ternyata memaafkan Chris. Bahkan Walter mengajak Chris untuk ikut menonton pertandingan football. Di pertandingan itu, Chris banyak sekali menjumpai orang-orang kaya yang akhirnya malah menjadi rekan sekaligus klien bagi Chris. Saat sedang menonton pertandingan, Chris mencoba menjelaskan tujuannya kepada Walter bahwa Chris ingin mengajukan kepada Walter tentang pengelolaan uang dan dana pensiunannya di tempat Chris bekerja, yaitu di pialang saham. Namun ternyata Walter menolak dengan halus tawaran dari Chris. Dia mengatakan bahwa saat ini Walter tidak menginginkan siapapun untuk mengelola uangnya. Dengan lemas, Chris memandang Walter karena Chris merasa hanya Walter lah satu-satunya kesempatan untuk Chris. Oke, perlu diingat di sini, masa magang Chris itu selama 6 bulan sebelum benar-benar bisa bekerja. Dan Chris bertahan hidup dengan menjual alat-alat medisnya. Semua alat-alat medisnya sudah terjual dan Chris tidak punya penghasilan lagi. Di tabungannya hanya ada uang sebesar $600 untuk bertahan hidup sampai dia benar-benar bisa diterima bekerja di pialang saham. Namun saat itu juga Chris menemui kesialannya lagi. Seluruh tabungan milik Chris harus ditarik oleh bank karena keterlambatan pembayaran pajak. Kini Chris hanya mempunyai uang sebesar $21. Chris pun memutar otak memikirkan bagaimana caranya hidup dengan uang $21. Lantas Chris pun menghampiri temannya untuk menagih hutangnya yang sebesar $14. Tapi kalian tahu pastilah ya, yang minjem yang lebih galak dari yang nagih.
Wayne, I need to get that $14. I need my money. I need my money. I thought I didn't know you didn't now. What? What? Singkat cerita, di taman Chris masih pusing memikirkan ekonominya saat ini dengan sisa uang $21. Tiba-tiba saja di taman Chris melihat alat medisnya yang hilang di kereta bawah tanah saat sedang dikejar-kejar oleh supir taksi yang waktu lalu yang sedang dibawa oleh seorang ODGJ. Kemudian Chris pun mengambil alat medisnya dan mencoba menjualnya ke suatu rumah sakit. Dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Sialnya lagi bagi Chris, alat medis itu ternyata sudah rusak, sehingga Chris tidak bisa menjualnya saat itu juga. Doesn't seem to be functioning. I have to fix it now. No. Look, house. Setibanya di rumah, ternyata barang-barang milik Chris sudah ada di luar rumah. Chris Garden sudah tidak diizinkan lagi tinggal di situ, dikarenakan keterlambatannya membayar uang sewa. Di malam hari, Chris pun luntang-lantung di stasiun kereta bawah tanah, bingung memikirkan dia dan anaknya harus tinggal di mana. Lalu Chris pun mempunyai ide untuk mengelabui anaknya dengan mengatakan alat medis itu sebenarnya adalah sebuah mesin waktu. Chris mengajak anaknya untuk berimajinasi sedang berada di zaman dinosaurus, kemudian mengajaknya ke gua untuk segera berlindung. Namun ternyata gua itu adalah sebuah toilet umum. Ya, toilet umum. Dan mereka berdua harus tidur di situ. Semua itu dilakukan Chris agar dia dan anaknya bisa tidur untuk malam ini, walaupun mereka harus tidur di toilet umum. Sambil meneteskan air mata, Chris pun meratapi nasibnya. Keesokan harinya, Chris mencoba mencari sebuah penginapan, lebih tepatnya penampungan untuk orang-orang yang tidak memiliki tempat untuk tinggal. Chris mencari kesana kemari dan akhirnya Chris menemukan sebuah tempat penampungan di Glade Memorial di Jalan Alice and Jones. Sesampainya di sana, Chris mengalami sedikit perdebatan karena antriannya yang diserobot oleh orang lain. Dan kamar yang tersisa waktu itu hanya tinggal 4 saja. Who did? You did. They told me that we had to be here on time. I got here on time. Singkat cerita, setiap hari Chris harus membawa alat medis dan barang-barangnya ke kantor, mengantri untuk mendapatkan kamar. Setiap hari juga Chris harus mencoba untuk memperbaiki alat medisnya, sekaligus belajar walaupun harus berdiri dengan penerangan yang minim, agar bisa mendapatkan nilai 100 di perusahaan pialang saham. Keesokan harinya Chris menjalani ujian tertulis. Chris pun mampu menyelesaikannya dengan lebih cepat dari yang lain. Dan ketika hendak pulang, Chris bertemu dengan kepala direktur perusahaannya dan dia ingin meminjam uang sebesar $5. Tapi saat itu Chris dengan enggan memberikannya karena hanya itulah uang yang dimiliki oleh Chris. I'm back at 4 and I'm late. I'll pay you back, honest. Five is good. 5 is. Thank you. Kemudian Chris pun mendonorkan darahnya untuk mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang, Chris membeli sebuah spare part untuk memperbaiki alat medisnya. Dan ternyata usaha Chris membuahkan hasil. Alat medis itu berhasil diperbaiki. Singkat cerita, keesokan harinya Chris bergegas untuk menjual alat medisnya ke rumah sakit. Dan karena alat medis itu berfungsi dengan baik, akhirnya Chris pun bisa menjualnya. $4 more weeks of oxygen. Anything else? No. 20, 40, 60, 80. Sekarang dia sudah mendapatkan uang untuk bertahan hidup selama 1 bulan. Dan setelah mendapatkan uang dari menjual alat medisnya itu, Chris pun tidak lagi mengantri di penginapan sebelumnya. Chris dan anaknya akhirnya bisa tidur nyenyak di sebuah hotel dan menikmati hidupnya sekali lagi. Keesokan harinya, di kantor Chris ternyata berhasil memasukkan 31 rekening atau mendapatkan 31 klien yang berhasil ia tarik masuk ke dalam pialang saham. Ketika sedang menelpon kliennya, Chris tiba-tiba dipanggil untuk menghadap atasannya. Dengan perasaan yang bingung, kenapa Chris tiba-tiba dipanggil? Ternyata, dan akhirnya Chris pun diterima untuk bekerja sebagai seorang pialang saham di perusahaan itu. Chris tidak bisa menahan harunya sampai matanya pun berkaca-kaca. Dengan usaha dan kerja kerasnya yang begitu berat dan melelahkan, Chris pun akhirnya berhasil untuk menggapai impiannya. If you'd like to work here as a so welcome. Good luck, Chris. Thank you.
Dan setelah berhasil menjadi pialang saham di perusahaan Dinwiddie, pada tahun 1987, Chris Garden mendirikan firma investasinya sendiri. Dan pada tahun 2006, Chris menjual sahamnya yang berjumlah jutaan dolar. Nah, itulah sekilas alur film The Pursuit of Happiness. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari film ini. Dari perjuangan seorang Chris Garden yang tidak pantang menyerah untuk merubah keadaan hidupnya yang serba susah dan menggapai seluruh impiannya. Semua itu tidak akan didapatkan oleh Chris Garden jika dia tidak berjuang dengan keras, pantang menyerah walau apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Semoga kita juga bisa menjadi orang yang pantang menyerah untuk bisa menggapai impian kita seperti seorang Chris Garden. Semangat untuk kalian di luar sana yang sedang berusaha, begitu juga saya yang sedang berusaha membangun channel ini agar cepat berkembang. Jadi tolong jangan lupa subscribe-nya. Jadi segitu aja alur film kali ini, dan mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang masih salah. Akhir kata, Campur Film undur diri dan sampai jumpa.